Pagi itu, SMA Negeri 1 Cimarga tampak seperti sekolah biasa, hingga satu video tamparan bocor dan meledak di media sosial. Ribuan mata menuding, amarah massa membara, nama sekolah itu jadi headline nasional. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang berdiri paling tenang. Bukan korban, bukan pahlawan, melainkan dalang tersembunyi. Seseorang yang selama ini dikenal lembut, penuh kasih, dan paling dipercaya murid serta orang tua. Apa yang membuat seorang guru berubah menjadi dalang kekacauan dalam drama yang ia rekayasa sendiri? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Novi Rahmawati. Orang-orang mengenalku sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cimarga, sekolah yang katanya paling berprestasi di kecamatan ini. Setiap pagi, sebelum bel masuk berbunyi, aku selalu berdiri di depan gerbang, menyambut para siswa dengan senyum dan sapaan lembut. Selamat pagi, Nak. Jangan lupa semangat hari ini. Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuat mereka tersenyum. Di balik kacamata yang sering kuperbaiki posisi setiap beberapa menit, orang-orang melihat sosok guru yang sabar, tenang, dan tulus. Mungkin benar, tapi mereka tak pernah tahu betapa banyak luka yang kusembunyikan di balik senyum itu. Hari-hariku tampak biasa. Bel berdentang, langkah kaki bergema di koridor panjang, suara tawa bersahutan dari ruang kelas. Di papan tulis, aku menulis kalimat pembuka pelajaran hari itu. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga alat perjuangan. Sontak, beberapa siswa menatapku dengan dahi berkerut. Aku hanya tersenyum samar, lalu mulai menjelaskan makna kalimat itu dengan perlahan, kata demi kata, seperti menenun makna dari benang halus. Kelas 10 IPA 2 menjadi favoritku. Anak-anak di sana cerdas, aktif, dan gemar berdebat. Ada Rani, siswi yang selalu duduk di barisan depan dengan buku catatan penuh coretan puisi. Ada Bagas, yang tak pernah bisa diam, tapi justru paling berani menyuarakan pendapat. Dan ada Fajar, anak dari keluarga petani sederhana yang pandai menulis esai, kadang tulisannya membuatku terdiam lama, karena terlalu jujur untuk ukuran seorang remaja. Bu, menurut ibu, kenapa orang dewasa sering gak mau dengar pendapat anak muda? Pertanyaan Fajar siang itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan, mungkin, karena dulu, waktu mereka seusiamu, suara mereka juga tidak pernah didengarkan. Kelas hening. Tak ada yang menulis, tak ada yang berbicara. Dan di saat-saat seperti itulah aku merasa berbahaya. Karena aku tahu kata-kataku bisa mengguncang mereka, dan aku tak tahu apakah aku masih bisa mengendalikan arah guncangan itu. Setiap selesai mengajar, aku selalu duduk di ruang guru, tempat yang katanya penuh wibawa, tapi bagiku justru sesak oleh kepura-puraan. Di sana, aroma kopi bercampur dengan bisik-bisik yang tak pernah benar-benar padam. Ada yang membicarakan murid bermasalah, ada yang membahas honor sertifikasi yang tak kunjung cair, dan ada yang sibuk menilai siapa guru yang paling dekat dengan kepala sekolah. Aku jarang ikut bicara. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu, terlalu banyak kata justru bisa menjadi jebakan. Namun, sore itu, obrolan para guru membuatku nyaris kehilangan kesabaran. Bu Novi, tahu nggak, mulai bulan depan ada tambahan biaya kegiatan literasi. Katanya buat beli buku baru di perpustakaan. Aku menatap Bu Lilis, guru matematika yang selalu membawa tas besar penuh dokumen. Tambahan biaya? Dari siswa? Tanyaku heran. Iya, kepala sekolah bilang, anggarannya nggak cukup. Jadi tiap anak diminta iuran. Cuma sedikit, kok. Sedikit itu berapa? Sekitar 150.000. Aku menarik napas panjang. Bagi sebagian guru, angka itu mungkin kecil. Tapi bagi anak seperti Fajar, yang sepulang sekolah masih harus bantu orang tuanya di sawah, angka itu bukan sedikit. Itu berarti 1 minggu makan nasi tanpa lauk. Aku diam, tapi pikiranku berputar. Kenapa sekolah yang katanya paling berprestasi ini masih harus menekan anak-anak dengan pungutan seperti itu?
Bukankah pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membebani? Sore itu, setelah jam pulang sekolah, aku masih duduk di kelas yang sudah kosong. Cahaya matahari menembus jendela, jatuh di meja-meja kayu yang sudah mulai kusam. Di papan tulis masih tertulis kalimat yang kutulis pagi tadi. Bahasa adalah alat perjuangan. Aku menatapnya lama, dan senyumku perlahan memudar. Kata-kata itu seperti memanggil sesuatu dari masa lalu, masa yang berusaha kulupakan. Dulu, aku juga pernah duduk di bangku sekolah ini. Masih belasan tahun, penuh semangat dan mimpi ingin menjadi penulis. Tapi mimpi itu dihancurkan oleh satu kalimat dari guruku sendiri. Kamu tidak layak menulis. Bahasa kamu tidak berkelas. Kalimat itu menampar lebih keras dari pukulan manapun. Sejak hari itu, aku berhenti menulis. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, aku bersumpah, suatu hari nanti, dunia pendidikan akan mendengarkan suaraku dengan caraku sendiri. Waktu berlalu. Hari-hari di sekolah terus berjalan dengan ritme yang sama. Namun, aku mulai merasakan perubahan di antara para siswa. Mereka mulai sering berkumpul di halaman belakang, berdiskusi serius, menulis sesuatu di kertas besar. Rani bahkan datang padaku membawa selembar draft tulisan berjudul, "Sekolah Bukan Penjara." "Bu, boleh dibaca?" "Aku pengen tahu pendapat ibu," katanya malu-malu. Aku membaca setiap baris tulisan itu. Nada-nadanya penuh keluhan, tapi juga keberanian. Ia menulis tentang bagaimana siswa dipaksa ikut kegiatan yang tak mereka pahami, bagaimana mereka lelah hanya menjadi angka di rapor. Dan di akhir tulisannya, ia menulis, "Kami hanya ingin belajar tanpa takut." Apa itu terlalu salah? Aku menutup kertas itu perlahan. Hatiku bergetar. Bukan karena tulisan itu salah, tapi karena aku tahu, kata-kata seperti itu bisa menyalakan api yang besar. Dan aku, tanpa sadar, mulai meniup bara itu sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, rumor mulai beredar di sekolah. Katanya akan ada demo mogok sekolah. Beberapa siswa mulai terang-terangan membicarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan sekolah. Guru-guru lain mulai curiga, mencari siapa yang menghasut. Tapi aku hanya duduk di ruang guru, menulis sesuatu di buku catatanku. Perubahan tidak akan datang jika hanya ditunggu. Kadang, seseorang harus berani mengguncang keadaan. Aku menulis kalimat itu bukan untuk siapa-siapa. Tapi entah kenapa, sore itu, saat aku meninggalkan buku di meja, aku melihat Rani berdiri di depan pintu. Ia tersenyum kecil, lalu menatap buku itu. Aku tidak sempat menegur. Dan malamnya, kabar tentang surat ajakan mogok sekolah tanpa nama mulai beredar di grup siswa. Keesokan paginya, seluruh sekolah mendadak gaduh. Di papan pengumuman, tertempel selembar kertas dengan tulisan tebal. "Kami ingin keadilan. Jika suara kami tidak didengar, kami akan diam di tempat kami berdiri." Tulisan itu indah, tertata rapi, dengan diksi khas sastra. Beberapa guru langsung menuduh siswa tertentu. Tapi aku tahu, gaya bahasa itu terlalu matang untuk anak-anak seusia mereka. Aku berjalan melewati kerumunan, berpura-pura heran seperti yang lain. Namun, di dalam dada, ada sesuatu yang berdenyut pelan, antara rasa takut dan kepuasan yang aneh. Aku sadar, roda sudah mulai berputar. Dan sekali ia bergerak, tak akan ada yang bisa menghentikannya. Hari itu berakhir dengan langit mendung. Aku duduk sendirian di ruang kelas, mendengar suara hujan yang perlahan turun di luar jendela. Dalam remang cahaya sore, bayangan diriku di papan tulis terlihat samar, seolah menatap balik dengan tatapan yang asing. Aku berbisik pelan, "Kadang, kebenaran memang harus diperjuangkan, meski dengan cara yang salah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menulis lagi. Bukan puisi, bukan cerpen, tapi rencana. Akan ada hari di mana suara murid-muridku mengguncang sekolah ini. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu bahwa dari tangan seorang guru yang mereka puja, lahirlah perubahan yang mereka tak pernah duga. Setelah surat tanpa nama itu muncul, suasana sekolah tak pernah lagi sama. Lorong yang biasanya dipenuhi suara tawa, kini berganti dengan bisik-bisik penuh rahasia. Mereka berbicara pelan, tapi mata mereka berbinar, seperti ada sesuatu yang sedang tumbuh,
diam-diam, tapi pasti. Aku memperhatikan dari jauh. Sebagian dari diriku ingin menegur, ingin menenangkan. Namun, bagian lain di dalam diriku, bagian yang selama ini terbungkam, justru tersenyum melihat nyala semangat di mata mereka. Mungkin inilah saatnya, pikirku. Mungkin sudah waktunya suara mereka tak lagi tenggelam di bawah meja guru. Pagi itu, setelah upacara bendera, beberapa siswa berkumpul di belakang aula. Aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka saat melewati lorong. Gimana kalau kita nggak masuk kelas, Kak? Cuma duduk di halaman, diam aja. Biar mereka tahu kita nggak setuju. Itu bagus, tapi nanti pasti dibilang bolos. Biarin. Kan kita diem, bukan pergi. Aku menahan napas di balik dinding. Nada suara mereka serius, tapi juga gugup. Aku bisa merasakan getaran semangat yang dulu pernah ada di dalam diriku, bertahun-tahun lalu, getaran yang dulu padam karena satu kalimat hinaan dari guruku sendiri. Kali ini, aku tak ingin semangat itu padam di tangan orang lain. Siang harinya, di kelas 10 IPA 2, pelajaran terasa berbeda. Tak ada canda, tak ada tanya jawab seperti biasa. Mereka tampak resah, menulis sesuatu di kertas kecil, lalu saling bertukar pandang. Rani tampak paling gelisah. Ia menatapku beberapa kali, seperti ingin bicara tapi tak berani. Aku meletakkan spidol, lalu berkata, "Kenapa semua tampak diam hari ini?" Tak ada jawaban. Hanya bunyi kipas angin tua di langit-langit yang berdetak pelan. Akhirnya, Fajar mengangkat tangan. Dengan nada hati-hati, ia berkata, "Bu, kami cuma pengen tahu, kenapa sekolah sering bikin aturan tanpa tanya pendapat kami dulu?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus udara hening. Aku menatapnya lama. Di wajahnya, tak ada keberanian yang dibuat-buat. Hanya ketulusan, dan sedikit rasa kecewa. Aku menjawab pelan, "Mungkin, karena mereka lupa, bahwa siswa juga manusia. Bukan mesin yang hanya disuruh mengerti." Ruangan itu berubah hening lagi. Beberapa siswa mulai mengangguk pelan. Aku tahu kata-kataku berbahaya, tapi aku tak bisa menahannya. Setiap kalimat terasa seperti mengalir begitu saja, seolah ada sesuatu di dalam diriku yang ingin berbicara lewat mereka. Sore itu, setelah jam pelajaran usai, aku berjalan melewati koridor belakang. Lorong itu sempit, dindingnya penuh tempelan poster motivasi yang sudah pudar. Namun sore itu, sesuatu menarik perhatianku. Di papan pengumuman kecil, ada selembar kertas baru ditempel dengan jarum pentul. Tulisan tangan yang rapi, menggunakan tinta hitam. "Kami bukan menentang guru, kami menentang ketidakadilan." Aku mendekat. Tulisan itu, indah sekali. Strukturnya teratur, gaya bahasanya nyaris seperti puisi. Di sudut bawahnya, tertulis singkatan, SSK. Aku tahu siapa yang menulisnya. Itu gaya tulisan Rani, terlalu khas, terlalu halus untuk disembunyikan. Malamnya, aku duduk di rumah, di meja belajar yang penuh tumpukan kertas dan buku. Aku membaca ulang tulisan Rani yang dulu pernah ia serahkan padaku. Di bawah cahaya lampu temaram, aku menulis satu catatan di buku harianku. Anak-anak ini sedang belajar memperjuangkan makna. Jika aku menahan mereka, aku sama saja seperti guru yang dulu menahan mimpiku. Tapi, di sisi lain, ada ketakutan kecil yang mulai tumbuh. Aku tahu apa yang sedang mereka mainkan bukan sekadar permainan keberanian remaja. Ini bisa menjadi badai, dan aku, tanpa sadar, mungkin sedang meniupkan anginnya. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah mengadakan rapat mendadak. Semua guru dikumpulkan di ruang guru besar. Wajahnya tegam, suaranya berat. Beberapa hari ini, beredar tulisan-tulisan di papan sekolah yang menghasut siswa untuk menolak kebijakan sekolah. Saya harap Bapak Ibu guru ikut mengawasi. Jangan sampai kita kalah oleh provokasi. Beberapa guru mengangguk, beberapa lainnya mengeluh. Namun aku hanya diam. Kepala sekolah lalu menatap ke arahku sesaat. Tatapan yang tajam, tapi samar-samar curiga. Terutama mata pelajaran yang berkaitan dengan tulisan dan bahasa. Tolong diawasi betul. Kadang ide berbahaya itu lahir dari kata-kata. Aku menunduk, pura-pura mencatat sesuatu. Tapi di dadaku, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya.
Aku tahu ucapan itu diarahkan padaku. Dan anehnya, alih-alih takut, aku justru merasa tertantang. Keesokan harinya, beberapa siswa datang ke ruanganku. Mereka berkata ingin konsultasi tentang tugas menulis opini. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar tugas. Bu, boleh nggak tulisan kami lebih jujur? Soalnya kalau harus berpura-pura, rasanya kayak nggak nulis dari hati, kata Fajar. Aku tersenyum samar. Kalau begitu, tulislah dari hati. Tapi pastikan, hatimu tahu konsekuensinya. Mereka saling pandang. Lalu Rani bertanya, kalau suara kami nggak pernah didengar, apa gunanya kami belajar menulis, Bu? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku menatap wajah-wajah muda di depanku, wajah yang dulu pernah sepertiku, penuh harapan tapi tersakiti oleh ketidakadilan sistem. Aku menghela napas. Kadang, tulisan yang jujur memang tidak aman. Tapi justru karena itu, tulisan seperti itulah yang dibutuhkan dunia. Sejenak, tak ada yang bicara. Namun aku tahu, dari mata mereka, kalimat itu tak berhenti di ruang ini. Ia akan tumbuh, menyebar, menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, lorong-lorong sekolah berubah. Dinding yang dulu bersih kini mulai dipenuhi kertas dengan tulisan tangan. Ada yang menulis, kami lelah jadi angka di rapor. Ada yang menulis, belajar harusnya membebaskan, bukan membebani. Dan di bawahnya, seseorang menambahkan dengan spidol merah. Keadilan dimulai dari kata-kata. Guru-guru mulai resah. Beberapa mencabut kertas-kertas itu diam-diam, tapi setiap pagi selalu ada yang baru. Seperti tanaman liar yang tak bisa dibasmi, suara para siswa itu tumbuh lagi dan lagi. Aku berjalan di koridor dengan langkah perlahan, menyentuh selembar kertas yang menempel di dinding. Ada getar kecil di hatiku. Antara bangga dan takut. Antara menjadi guru dan menjadi api. Sore itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, Bu, kami butuh bimbingan. Bukan untuk pelajaran, tapi untuk menulis sesuatu yang bisa didengar dunia. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum menjawab. Datanglah besok sore ke aula lama. Tapi ingat, semua yang tertulis harus lahir dari hati kalian sendiri. Setelah pesan terkirim, aku menutup ponsel dan memejamkan mata. Hujan mulai turun di luar jendela, memantul di genting rumah. Di dalam kepalaku, suara-suara mereka terus bergema, menyatu dengan kenangan masa laluku yang tak pernah benar-benar pergi. Mungkin ini salah. Mungkin aku sedang mengulang kesalahan yang dulu hampir menghancurkanku. Tapi, entah mengapa, kali ini aku tidak ingin menghentikannya. Karena di dalam setiap bisikan mereka, aku mendengar sesuatu yang lebih besar dari sekadar protes. Aku mendengar diri kecilku yang dulu pernah dibungkam. Dan kini, suara itu tumbuh di lorong-lorong sekolah. Tumbuh menjadi sesuatu yang tak akan bisa lagi kubendung. Pagi itu, suasana di SMA Negeri 1 Cimarga berbeda. Dari jauh, aku sudah melihat kerumunan siswa di depan papan pengumuman utama. Mereka berdesakan, berbisik, dan menatap sesuatu dengan mata yang sulit dijelaskan, antara penasaran dan kagum. Aku berjalan mendekat, langkahku pelan, tapi jantungku berdebar cepat tanpa alasan yang jelas. Di tengah papan itu, tertempel selembar kertas putih berukuran folio. Tulisan tangannya rapi, huruf-hurufnya tegak, dan setiap kalimatnya mengandung kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kami, para siswa SMA Negeri 1 Cimarga, tidak lagi ingin diam. Kami menolak segala bentuk ketidakadilan yang merampas semangat belajar kami. Jika suara kami tidak didengar, maka kami akan memilih diam, diam yang mengguncang. Dari yang tidak bernama. Sunyi. Semua mata terpaku pada tulisan itu, seolah setiap kata memegang rahasia besar. Beberapa guru mendekat, menatapnya dengan kening berkerut. Siapa yang menulis ini? Tanya Bu Lilis dengan nada tinggi. Tak ada jawaban. Hanya gumaman pelan dari para siswa. Aku ikut berdiri di antara mereka, berpura-pura sama terkejutnya. Namun di dalam dada, aku tahu, gaya bahasa itu, struktur kalimatnya, ritmenya, bahkan pemilihan katanya, terlalu khas. Itu bukan tulisan siswa biasa.
Itu tulisan seseorang yang paham benar bagaimana menyusun kata untuk menggugah emosi. Dan yang membuatku menggigil, tulisan itu terdengar seperti versi lain dari pikiranku sendiri. Siang harinya, ruang guru berubah menjadi ruang interogasi. Kepala sekolah, Pak Rahmat, duduk di tengah meja panjang. Wajahnya tegang, tangannya mengepal di atas tumpukan berkas. Siapa yang bertanggung jawab atas surat ini? Ini sudah melampaui batas, katanya lantang. Beberapa guru saling pandang, lalu menatapku. Bukan menuduh, tapi seperti mencurigai. Mungkin karena aku guru bahasa Indonesia, yang paling dekat dengan dunia tulisan. Aku mengangkat kepala dan berbicara pelan, mungkin itu hanya bentuk ekspresi, Pak. Anak-anak sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Kepala sekolah langsung menatapku tajam. Ekspresi? Ini ajakan untuk melawan sekolah, Bu Novi. Aku menunduk. Dalam hatiku, ada rasa bersalah, tapi juga sedikit kebanggaan aneh yang tak bisa kutolak. Karena entah siapapun penulis surat itu, ia berhasil mengguncang seluruh sistem hanya dengan selembar kertas. Dan aku tahu, ide seperti itu tak lahir begitu saja. Ia pasti tumbuh dari percakapan yang, mungkin, pernah kubiarkan. Sore itu, aku kembali ke kelas 10 IPA 2. Beberapa siswa masih di sana, pura-pura membereskan buku. Aku tahu mereka menungguku. Rani berdiri di dekat papan tulis, wajahnya gelisah. Bu, suaranya bergetar. Kalau kami jujur, Ibu marah enggak? Aku menatapnya lama. Kejujuran tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah ketika kau takut karenanya. Rani menunduk. Ia menarik selembar kertas dari tasnya, salinan surat yang tadi pagi ditempel di papan pengumuman. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Ini, tulisan kami. Tapi kami nggak nyangka akan jadi seramai itu. Kami cuma pengin suara kami didengar. Aku mengambil kertas itu perlahan. Di sudut bawahnya tertulis tanda tangan kecil 3 orang, Rani, Fajar, dan Bagas. Mereka bertiga. 3 anak yang selalu kuanggap paling kritis, paling jujur, dan paling berani. Aku menarik napas panjang. Kenapa tidak bilang ke ibu dulu? Tanyaku lembut. Fajar menjawab, kami takut ibu malah ngelarang. Tapi, waktu ibu bilang, tulisan yang jujur memang tidak aman, kami jadi yakin. Kata-kata itu menusuk seperti pisau di dada. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan maksudku, tapi tak satu pun kata bisa keluar. Karena di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu, mereka memang menafsirkan kalimat itu dengan benar. Beberapa hari setelah itu, efek dari surat tersebut mulai meluas. Siswa-siswa dari kelas lain ikut menulis poster dan selebaran. Tulisan mereka tersebar di setiap dinding, setiap meja, bahkan di kamar mandi sekolah. Kalimat-kalimat mereka penuh keberanian. Kami lelah tunduk tanpa tahu alasannya. Sekolah seharusnya tempat bertanya, bukan tempat dilarang bertanya. Kami hanya ingin didengar. Guru-guru makin gelisah. Kepala sekolah mengeluarkan larangan keras, siapapun yang menempelkan tulisan tanpa izin akan diberi sanksi. Namun, setiap pagi, lembar-lembar baru selalu muncul, lebih banyak, lebih tajam, lebih berani. Aku berjalan menyusuri lorong yang kini penuh tempelan kata-kata itu. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Aku bangga karena mereka berani, tapi aku juga takut karena tahu sekolah ini tak akan tinggal diam. Hari Jumat, saat jam pelajaran terakhir, Pak Rahmat memanggilku ke ruangannya. Suasana di dalam terasa tegang. Ia menunjukkan selembar surat yang sudah kusam di tangannya. Ini tulisan dari kelas ibu, katanya dingin. Betul? Aku menatap surat itu. Tulisan yang dulu kusimpan salinannya di rumah. Setiap hurufnya masih sama, hanya kini di atasnya ada cap merah bertuliskan bukti. Aku tak menjawab. Bu Novi, saya harap ibu bisa membantu kami. Siapa yang memulai semua ini? Siapa yang menulis surat itu? Aku menghela napas pelan. Pak, mungkin lebih baik kita dengarkan dulu alasan mereka menulis. Kadang, anak-anak cuma ingin dianggap ada. Pak Rahmat menatapku tajam. Ibu membela mereka? Aku membalas dengan tenang, saya hanya percaya bahwa diam bukan solusi. Wajahnya memerah, suaranya meninggi. Kalau begitu,
Jangan salahkan siapapun kalau nanti sekolah ini kacau. Aku menunduk, tidak menjawab. Karena di dalam hatiku, aku tahu, kekacauan memang sedang dalam perjalanan. Dan aku, entah bagaimana, telah menjadi bagian dari jalannya. Malamnya, aku tak bisa tidur. Di meja belajarku, salinan surat itu masih tergeletak. Aku membaca ulang setiap katanya, menelusuri emosi di balik baris-barisnya. Begitu jujur, begitu berani, tapi juga begitu berbahaya. Lalu, tanpa sadar, aku mengambil pena dan menulis di halaman belakang kertas itu. Teruslah bersuara. Tapi pastikan suara kalian membawa terang, bukan api. Keesokan paginya, entah bagaimana, kalimat tambahan itu ikut tertempel di papan pengumuman. Tulisan tanganku, tinta penaku. Dan sejak hari itu, nama Ibu Novi Rahmawati mulai disebut-sebut, bukan lagi sebagai guru yang dihormati, melainkan sebagai guru yang mengajari muridnya melawan. Minggu-minggu berikutnya menjadi awal dari badai yang tak bisa dihentikan. Siswa-siswa semakin berani. Mereka menolak mengikuti beberapa kegiatan, mulai absen dari kelas tertentu, dan membentuk kelompok diskusi diam-diam. Guru-guru mulai mengeluh, kepala sekolah mengancam. Namun, api itu sudah telanjur menyala. Dan di tengah semuanya, aku berdiri di garis abu-abu, antara pendidik dan pemberontak, antara korban dan pelaku. Setiap malam aku menulis catatan kesaksianku sendiri, seolah mempersiapkan diri untuk hari ketika semuanya akan terbuka. Mereka bilang aku memprovokasi. Tapi bagaimana kalau aku hanya mengembalikan keberanian yang dulu pernah mereka ambil dariku? Hari-hari itu, lorong sekolah tak lagi sunyi. Setiap langkah meninggalkan gema. Setiap kata meninggalkan luka. Dan di setiap dinding, aku bisa membaca bayangan diriku sendiri dalam tulisan-tulisan mereka. Bayangan seorang guru yang perlahan berubah menjadi simbol perlawanan. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika sekolah ini, yang dulu terasa begitu damai, mulai bergetar seperti kawat tipis yang ditarik terlalu kencang. Langit pagi tampak mendung, dan udara terasa berat. Entah mengapa, suasana di halaman sekolah terasa berbeda. Senyum para siswa sudah tak lagi sama. Ada keberanian di mata mereka, tapi juga sedikit ketegangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sejak surat tanpa nama itu mencuat, semangat siswa seperti berubah arah. Mereka tak lagi takut mengeluh. Setiap kali aku masuk kelas, mereka langsung menyambut dengan cerita tentang fasilitas rusak, tentang pungutan yang tak pernah dijelaskan, tentang guru yang tak pernah hadir tapi nilainya tetap tinggi. Mereka berbicara dengan api di mata mereka. Dan aku hanya bisa mendengarkan. Bu, kami mau mogok belajar. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Bagas pagi itu. Aku terdiam. Seluruh kelas mendadak sunyi. Suara kipas angin tua di langit-langit terdengar lebih keras dari biasanya. Rani dan Fajar duduk di bangkunya, menatapku dengan raut wajah yang menunggu jawaban. Mogok, ulangku perlahan, mencoba memastikan aku tak salah dengar. Iya, Bu, jawab Bagas dengan suara mantap. Kami capek. Suara kami nggak pernah didengar. Kami mau nunjukin kalau kami bisa bersatu. Aku memejamkan mata sejenak. Setiap kata mereka seperti menggemakan pikiranku di masa lalu. Saat aku dulu masih duduk di bangku sekolah yang sama, aku juga pernah merasa seperti itu. Waktu itu, aku berjuang sendiri melawan sistem yang menindas. Nilai yang kupelintirkan karena aku menolak ikut lomba demi nama sekolah. Hukuman yang kuterima hanya karena berani bertanya, kenapa? Tak ada yang membelaku, tak satu pun. Dan sekarang, anak-anak ini berdiri di hadapanku, dengan keberanian yang dulu kuimpikan tapi tak pernah kumiliki. Aku berjalan mendekat ke arah mereka. Kalau kalian mogok, kalian tahu risikonya? Tanyaku pelan. Tahu, Bu, jawab Fajar. Kami bisa dihukum, bisa dicap kurang ajar. Tapi kalau diam terus, apa gunanya sekolah? Seketika, ruangan itu terasa bergetar. Anak-anak lain yang tadinya hanya mendengar, mulai mengangguk. Satu dua mulai bersuara, menimpali. Benar, Bu, kami nggak minta banyak, cuma pengin guru datang tepat waktu. Kalau kami telat 5 menit, dihukum. Tapi guru datang setengah jam, dibilang wajar.
Sekolah ini bukan milik guru aja, kan, Bu? Aku menatap mereka satu persatu. Mata-mata muda itu penuh api, tapi di baliknya ada luka yang selama ini mereka simpan diam-diam. Dan aku tahu, jika aku memadamkan api itu sekarang, mereka akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, keberanian mereka sendiri. Tapi jika aku membiarkannya menyala, aku juga tahu, semuanya akan berubah. Bel pulang berbunyi, tapi tak ada yang beranjak. Mereka tetap duduk, berdiskusi di antara bangku. Beberapa mulai menulis spanduk kecil di kertas bekas. Aku melihat sekilas kalimat yang mereka tulis. Diam adalah bentuk kejahatan lain. Sekolah bukan penjara, kami punya suara. Aku menahan napas. Rasa bangga dan takut bercampur jadi satu. Anak-anak, kataku perlahan. Mereka menoleh bersamaan. Saya tidak akan melarang kalian. Tapi ingat satu hal, jangan biarkan emosi mengalahkan akal sehat. Kalau kalian ingin didengar, bicaralah dengan cara yang membuat orang mau mendengarkan. Rani mengangguk pelan. Berarti ibu mendukung kami? Tanyanya dengan mata yang berkilat. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Aku mendukung keberanian kalian. Tapi bukan kekacauan. Namun, kalimat itu terlambat. Kata keberanian sudah lebih dulu tertanam di kepala mereka. Dan seperti api kecil di tengah rerumputan kering, ia mulai merambat. Keesokan harinya, kabar itu sudah menyebar. Hampir seluruh siswa tahu rencana mogok sekolah. Grup-grup WhatsApp siswa ramai dengan pesan yang berantai cepat. Besok pagi, mereka akan berkumpul di lapangan utama dan menolak masuk kelas sampai pihak sekolah mau mendengar tuntutan mereka. Aku membaca pesan itu diam-diam, dengan dada berdebar. Entah siapa yang pertama kali menyebarkannya, tapi aku tahu bibitnya lahir dari kelas yang kupandu. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap foto lamaku di atas meja, foto ketika aku masih mengenakan seragam putih abu-abu. Aku tersenyum pahit. Dulu aku juga ingin bersuara. Tapi suaraku dibungkam, dibilang kurang ajar. Kini murid-muridku meneruskan apa yang dulu tak sempat kulakukan. Bedanya, kali ini, aku di sisi yang seharusnya mencegah mereka. Aku menggenggam tanganku kuat-kuat. Di satu sisi, aku ingin melindungi mereka. Di sisi lain, aku ingin dunia tahu, ada sesuatu yang rusak di sistem ini, dan anak-anak itu hanya cerminan dari luka lama yang belum pernah disembuhkan. Pagi berikutnya datang dengan suasana aneh. Saat aku melangkah ke sekolah, udara terasa berbeda, sunyi tapi tegang. Di halaman depan, ratusan siswa sudah berdiri. Mereka membawa karton, poster, dan spanduk sederhana. Tulisan-tulisan mereka bergetar di bawah angin. Kami menuntut keadilan pendidikan. Guru teladan bukan berarti guru tanpa salah. Kami bukan boneka, kami manusia. Aku menelan ludah. Suara mereka bergemuruh. Beberapa guru keluar dari ruang guru, wajah mereka tegang. Kepala sekolah berdiri di tangga utama, berusaha menenangkan massa, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan murid-murid. Dan di antara semua itu, ada satu spanduk besar di tengah lapangan bertuliskan. Kami berdiri bersama Ibu Novi Rahmawati. Dunia berhenti sesaat. Aku terpaku. Jantungku berdegup tak beraturan. Ratusan pasang mata menatapku, seolah menunggu aku maju ke depan, menjadi bagian dari perlawanan yang mereka bangun. Aku ingin bicara, ingin menenangkan mereka, tapi suaraku tak keluar. Di dalam diriku sendiri, ada dua suara yang berperang. Satu berkata, hentikan sebelum semuanya hancur. Yang lain berbisik, biarkan mereka melanjutkan perjuangan yang dulu gagal kau menangkan. Dan aku, hanya berdiri di sana, di antara dua sisi yang sama-sama benar, sama-sama salah. Hari itu, mogok sekolah resmi dimulai. Tidak ada bel masuk yang ditaati, tidak ada pelajaran yang berjalan. Hanya suara teriakan, spanduk, dan langkah-langkah kaki yang bergema di halaman. Sebuah perlawanan telah lahir, bukan dari amarah, tapi dari luka. Dan aku tahu, mulai saat itu, tak akan ada jalan untuk mundur lagi. Kesaksian ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang akhirnya berani bicara. Hari itu, langit Cimarga tampak seperti cermin yang retak. Mendung, berat, dan seolah menyimpan kemarahan yang tak tersampaikan.
Di halaman sekolah, ribuan langkah bergemuruh. Spanduk-spanduk terbentang, tulisan-tulisan berani berkibar tertiup angin, dan suara para siswa bergema seperti ombak yang menabrak dinding batu. Mereka tidak lagi sekadar menuntut, mereka menegaskan keberadaan mereka. Dan nama yang paling sering disebut dalam setiap teriakan itu adalah namaku. Hidup Ibu Novi. Kami berdiri bersama Bu Novi. Bu Novi mengajarkan kami berani bicara. Aku berdiri di depan jendela ruang guru, menatap dari balik tirai. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tak tahu lagi, apakah semua ini masih bisa disebut perjuangan, atau sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Bu Novi, ini semua gara-gara ibu. Suara keras itu membuatku menoleh. Pak Rahmat berdiri di pintu, wajahnya merah, matanya memantulkan amarah. Belum sempat aku menjawab, ia sudah menghantam meja dengan tangannya. Lihat itu, ratusan anak tidak masuk kelas. Wartawan mulai datang. Ini bukan sekadar aksi, ini pemberontakan. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Pak, saya tidak menyuruh mereka. Anak-anak itu cuma ingin didengar. Didengar? Suaranya meninggi. Sekarang semua media lokal menulis nama sekolah ini karena guru provokator. Mereka bilang ada guru yang menghasut siswa melawan kepala sekolah. Dan mereka sebut nama ibu, Bu Novi. Nama ibu. Kata-kata itu seperti cambuk yang menampar pipiku keras-keras. Aku tak pernah bermaksud sejam ini. Aku hanya ingin suara mereka sampai ke tempat yang tepat, bukan sampai ke meja redaksi surat kabar. Beberapa menit kemudian, aku duduk di ruanganku sendiri. Kertas, buku, dan catatan pelajaran menumpuk di meja. Namun yang kutatap hanyalah layar ponsel yang penuh notifikasi berita. Judulnya menampar mataku satu persatu. Guru Bahasa Indonesia diduga provokator aksi mogok di SMA Negeri 1 Cimarga. Siswa tuntut reformasi sekolah, menyebut nama Bu Novi sebagai inspirasi. Kepala sekolah akan lapor Dinas Pendidikan. Tangan kiriku menggenggam meja erat-erat, sementara tangan kananku bergetar. Aku menutup layar ponsel itu, tapi suaranya seolah terus bergema di telingaku. Provokator, pemhasut, dalang. 3 kata yang menghapus seluruh tahun-tahun pengabdianku sebagai guru yang hanya ingin mengajar dengan hati. Sore itu, saat semua guru sudah pulang, aku tetap duduk di ruang kelas 10 IPA 2. Kursi-kursi masih tertata, papan tulis penuh coretan tuntutan dan pesan semangat yang ditulis para siswa. Aku membaca satu persatu, membiarkan emosiku meluap tanpa bisa kutahan. Terima kasih, Bu Novi. Karena ibu, kami tahu arti kejujuran. Kami tahu ibu disalahkan, tapi kami tidak akan diam. Ibu mengajarkan kami untuk berpikir. Itu tidak salah. Air mataku jatuh. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, dari titik ini, tak akan ada jalan kembali. Malamnya, suara hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu, lampu redup, kopi dingin di meja. Suara notifikasi terus berbunyi, pesan dari murid-murid, dari orang tua, bahkan dari wartawan yang ingin mewawancarai. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah pesan dari nomor tak dikenal. Ibu tidak sendiri. Teruskan apa yang sudah dimulai. Sistem ini memang harus diguncang. Jangan mundur sekarang. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Kata-katanya menakutkan, tapi juga menggoda. Siapapun pengirimnya, ia tahu cara memainkan sisi rapuh dalam hatiku. Keesokan paginya, suasana sekolah seperti medan perang yang senyap. Bendera masih berkibar, tapi bukan lagi merah putih, melainkan spanduk tuntutan. Pagar sekolah dijaga satpam, namun para siswa tetap berdiri di luar, menolak masuk. Media datang membawa kamera, dan setiap kali mikrofon diarahkan ke arahku, aku hanya bisa menunduk. Bu Novi, apa benar ibu yang menghasut siswa? Benarkah ibu kecewa dengan sistem sekolah ini? Apakah ibu ingin menumbangkan kepala sekolah? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk seperti jarum dingin. Aku mencoba menjawab pelan. Saya hanya guru yang ingin murid-muridnya punya keberanian untuk jujur. Tapi kalimat itu justru jadi tajuk utama di berita sore hari. Guru provokator akui ajarkan keberanian melawan.
Aku menatap layar televisi itu dengan hati yang remuk. Bagaimana bisa kata, melawan, disandingkan dengan niat baik untuk jujur? Bagaimana bisa kebenaran yang kuajarkan berubah jadi amunisi untuk menyerangku? Hari-hari berikutnya, badai semakin besar. Pihak dinas pendidikan datang. Mereka membawa berkas, catatan, dan tatapan penuh kecurigaan. Aku duduk di ruang kepala sekolah, dikelilingi 4 orang pejabat dan 1 pengawas. Bu Novi Rahmawati, suara seorang pengawas terdengar dingin, kami sudah menerima laporan lengkap. Ibu dianggap berperan aktif dalam aksi mogok yang menyebabkan gangguan proses belajar. Apa ibu mengakui? Aku menggeleng pelan. Saya tidak menghasut, Pak. Anak-anak itu cuma ingin didengar. Tapi mereka menulis nama ibu di spanduk mereka. Itu keputusan mereka, bukan saya yang meminta. Suasana hening sejenak. Lalu salah satu dari mereka menatap tajam. Kalau ibu tidak menghentikan ini, kami akan rekomendasikan pemecatan sementara. Sekolah tidak bisa menoleransi pengaruh buruk, apalagi dari guru yang seharusnya menjadi teladan. Kata, pemecatan, itu menggema di kepalaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat hujan mulai turun lagi. Dan di balik kaca, di pagar sekolah, kulihat sekelompok siswa berdiri dalam derasnya air, membawa poster bertuliskan, "Kami akan terus bersuara, meski guru kami dibungkam." Hatiku hancur. Antara bangga dan takut, antara cinta dan rasa bersalah. Mereka melindungiku, padahal akulah yang membuat mereka sampai sejauh ini. Malam itu aku menulis lagi di buku catatan hitamku. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku tahu, mereka telah belajar sesuatu yang tak pernah tertulis di buku pelajaran, tentang harga dari sebuah suara. Dan di halaman berikutnya, kutulis kalimat yang akan terus menghantui hidupku. Aku tak lagi tahu apakah aku guru yang mendidik, atau api yang membakar. Keesokan harinya, kabar beredar cepat bahwa aku akan dinonaktifkan sementara. Siswa-siswaku menangis. Beberapa memelukku di depan gerbang, menolak melepaskan tangan. Rani berbisik dengan suara bergetar. "Bu, kalau ibu nggak ada, siapa yang bakal ngajarin kami berani?" Aku tersenyum, menahan air mata. "Kalian sudah cukup berani. Sekarang waktunya kalian berdiri sendiri." Namun sebelum aku pergi, aku menatap halaman sekolah itu sekali lagi. Ratusan wajah muda memandangku dengan mata penuh keyakinan. Dan aku tahu, suara itu tidak akan pernah bisa dibungkam lagi. Kesaksian ini bukan tentang siapa yang menyalakan api, tapi tentang siapa yang pertama kali berani menyalakan lilin di tengah gelap. Hari pertama setelah statusku dinonaktifkan, sekolah terasa seperti dunia yang menutup pintunya di hadapanku. Gerbang yang dulu selalu kusambut dengan senyum, kini berdiri kaku seperti tembok yang menolak kehadiranku. Aku datang hanya untuk mengambil beberapa dokumen mengajar yang tertinggal. Namun, pandangan para guru, pandangan yang dulu hangat, sekarang dingin, penuh bisik-bisik yang menusuk lebih tajam dari pisau. Katanya dia yang mulai semuanya. Padahal kelihatannya baik, iya. Makanya, guru jangan sok reformis. Aku mendengar semuanya, tapi memilih diam. Karena apapun yang kukatakan sekarang, akan terdengar seperti pembelaan dari seorang tersangka. Dan mungkin, memang begitulah mereka melihatku. Ruang guru tampak sunyi. Aku masuk pelan, mengambil map yang terselip di meja kerjaku. Di atasnya, seseorang meninggalkan selembar kertas lusuh. Tulisan dengan tinta merah mencolok. "Terima kasih sudah merusak nama sekolah kami." Aku menatap tulisan itu lama. Tanganku gemetar. Lidahku keluh. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu siapa yang menulisnya. Tulisan tangan itu terlalu kukenal, Bu Lilis, rekan sejawat yang dulu sering berbagi teh dan cerita denganku setiap pagi. Mungkin baginya aku bukan lagi teman, tapi penyebab aib. Dan itu menyakitkan, lebih dari semua pemberitaan yang beredar di luar sana. Sore itu, aku dipanggil ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Sebuah surat resmi, tintanya masih baru, capnya masih basah. Aku duduk di ruangan dengan meja panjang, di sekelilingku 3 orang pejabat dinas dan 1 staf hukum. Wajah mereka datar, tanpa empati. Yang tertua di antara mereka,
seorang pria berkacamata tebal, membuka berkas lalu berkata tanpa basa-basi. Bu Novi Rahmawati, kami menerima laporan resmi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Ibu diduga terlibat dalam tindakan provokatif yang mengganggu ketertiban sekolah dan membahayakan citra lembaga pendidikan. Aku menatap ke arah meja, lalu pelan menjawab. Saya tidak memprovokasi, Pak. Saya hanya mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis, untuk berani menyampaikan pendapat mereka sendiri. Pria itu mendesah pendek. Berani berpikir kritis tidak berarti menentang kebijakan sekolah. Apa ibu sadar, sekarang sekolah ibu jadi sorotan media nasional? Aku diam. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa menenangkan situasi ini. Apapun yang kukatakan hanya akan memperkuat tuduhan mereka. Selama masa pemeriksaan, ibu dilarang mengajar dan berkomunikasi dengan siswa, lanjutnya tegas. Jika ada bukti baru yang memperkuat laporan, ibu bisa diberhentikan tetap. Kata, diberhentikan tetap, menamparku seperti petir. Suara itu menggema di kepalaku. Mataku panas, tapi aku menahannya. Aku hanya menunduk, meremas ujung rok seragam kerjaku agar tidak terlihat bergetar. Sore menjelang malam, aku pulang dalam diam. Langit Cimarga meneteskan gerimis halus, seolah menertawakan nasibku yang jatuh. Di dalam rumah, aku duduk di depan meja kerja kecilku. Buku catatan hitam itu masih ada di sana, setia menunggu tulisanku setiap malam. Aku menatap halamannya yang kosong, lalu menulis dengan tinta hitam. Mereka bilang aku provokator. Tapi bukankah setiap perubahan selalu dimulai oleh seseorang yang dianggap gila? Aku berhenti sejenak, menatap tulisan itu. Tanganku bergetar, lalu aku menulis lagi. Aku tidak menyesal mengajarkan keberanian. Aku hanya menyesal karena mereka harus menanggung akibatnya bersamaku. Air mataku jatuh di atas tinta itu, membuat huruf-hurufnya kabur. Malam itu, aku menerima pesan dari Rani. Nomornya disembunyikan dengan nama palsu, mungkin agar tak ketahuan. Bu, kami semua masih mogok. Kami nggak mau sekolah sampai ibu diizinkan ngajar lagi. Kami juga mau buat video klarifikasi buat media. Kami nggak mau ibu disalahin terus. Aku membalas cepat. Rani, jangan lakukan itu. Ibu mohon. Ini bukan tentang ibu lagi, ini tentang masa depan kalian. Sekolah bukan musuh kalian. Namun balasan yang datang membuatku terdiam lama. Tapi kami nggak akan diam. Karena ibu yang ngajarin kami kalau diam itu bentuk kejahatan. Aku terpejam. Dadaku sesak. Kata-kata yang dulu kupakai untuk menyemangati mereka kini kembali padaku, sebagai cambuk yang menyakitkan. Mereka meniruku dengan sempurna, bahkan ketika aku sudah kehilangan arah. Keesokan harinya, media datang ke rumahku. Mobil berlogo stasiun televisi berhenti di depan pagar. Wartawan mengetuk pintu dengan senyum yang terasa palsu. Bu Novi, boleh wawancara sebentar? Kami hanya ingin tahu sisi ibu sebagai guru. Aku menatap kamera kecil di tangannya. Di belakangnya, mikrofon berlogo merah sudah siap merekam. Aku menghela napas pelan. Baik, jawabku singkat. Bu Novi, banyak yang bilang ibu punya niat pribadi di balik aksi itu. Benarkah ibu ingin membalas dendam karena dulu pernah diperlakukan tidak adil oleh sekolah ini? Pertanyaan itu membuat napasku tercekat. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka bisa menyentuh luka yang bahkan tidak pernah kubuka di depan siapapun? Aku mencoba tersenyum. Saya hanya ingin anak-anak tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dulu, jawabku lirih. Tapi kalau mereka menyebut itu dendam, mungkin mereka benar. Wartawan itu tertegun sejenak. Jadi ibu mengakui, ibu punya alasan pribadi? Aku menatap lurus ke arah kamera. Saya tidak mengakui kesalahan, saya mengakui luka. Setelah wawancara itu tayang, semuanya berubah lebih cepat dari yang kubayangkan. Media sosial meledak. Sebagian mendukungku, sebagian lain menghujat. Nama, Novi Rahmawati, menjadi topik panas, dibicarakan oleh orang-orang yang bahkan tak tahu siapa aku sebenarnya. Guru provokator beralasan karena dendam lama. Simpati berbalik, Novi Rahmawati dianggap dalang kekacauan. Guru gila moral yang menciptakan pemberontakan siswa.
Aku membaca komentar-komentar itu sampai larut malam. Setiap kalimat seperti batu yang dilempar ke arahku. Namun di sela ribuan cacian itu, ada satu komentar anonim yang membuatku berhenti. Dia bukan provokator. Dia hanya berani mengatakan hal yang orang lain takut ucapkan. Aku menatap kalimat itu lama, lalu menutup layar. Karena bagiku, satu suara seperti itu, cukup untuk menahan langkahku agar tidak hancur sepenuhnya. Malam semakin larut. Aku duduk di depan cermin, menatap bayanganku sendiri, wajah yang lelah, mata sembab, tapi masih menyimpan bara kecil yang belum padam. Aku bukan malaikat, tapi aku juga bukan iblis, gumamku pada diri sendiri. Aku hanya seorang guru yang pernah disakiti oleh sistem, dan sekarang, aku membuatnya merasakan rasa sakit yang sama. Aku terdiam. Kata-kata itu menakutkanku. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin, di balik semua perjuangan ini, aku benar-benar sedang menuntut balas. Kesaksian ini bukan tentang membenarkan diriku, tapi tentang mengakui bahwa luka masa lalu bisa melahirkan kekuatan atau kehancuran. Aku masih ingat hari itu, hari di mana suara bel sekolah bukan pertanda pulang, melainkan awal dari kehancuran yang diam-diam disembunyikan. SMA Negeri 1 Cimarga, tempatku mengajar sekarang, dulu juga tempatku menimba ilmu. Tempat yang pernah ku kenal sebagai rumah kedua, tapi justru menorehkan luka terdalam yang tak pernah sembuh. Aku adalah siswi biasa waktu itu. Bukan yang cemerlang, tapi juga bukan yang nakal. Aku hanya gadis yang menyukai sastra, suka menulis puisi, dan bermimpi menjadi guru bahasa Indonesia. Namun, mimpi itu hampir hancur hanya karena satu tuduhan yang tidak pernah bisa kubantah. Hari itu aku duduk di pojok kelas, menatap kertas ujian bahasa Indonesia yang sudah kukerjakan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, seorang guru datang bersama wali kelasku. Mereka memanggilku ke ruang BK. Aku tidak tahu apa yang salah. Tapi begitu aku masuk, aku melihat sesuatu yang membuatku tertegun. Lembar jawabanku disandingkan dengan lembar jawaban milik anak lain. Jawabannya sama persis. "Ini bukti bahwa kamu menyontek," ujar guru itu dengan nada yakin. Aku menatap mereka dengan wajah pucat. "Tidak, Bu, saya tidak menyontek. Saya belajar semalaman untuk ujian ini." Tapi siapa yang akan percaya pada murid biasa sepertiku, jika lawanku adalah anak kepala sekolah? Mereka menatapku dingin. Tidak ada ruang untuk membela diri. Dan pada hari itu, tanpa bukti nyata, aku dinyatakan bersalah dan diberi sanksi berat, dikeluarkan dari OSIS, dicoret dari daftar siswa berprestasi, dan hampir tidak diizinkan ikut ujian akhir. Semua teman menjauhiku. Beberapa memanggilku penyontek, yang lain menyindirku setiap kali lewat di koridor. Aku menangis hampir setiap malam, tapi tak ada yang mendengarkan. Bahkan ibuku hanya bisa berkata, "Sudahlah, Nak, jangan melawan guru. Mungkin ini ujian dari Tuhan." Tapi bagiku, ini bukan ujian. Ini penghinaan yang menelan masa depanku bulat-bulat. Aku bertahan, meski dengan reputasi hancur. Lulus dengan nilai pas-pasan, diterima di universitas swasta kecil, dan melanjutkan kuliah dengan beasiswa seadanya. Tapi luka itu tetap tinggal. Dan setiap kali aku mengajar di ruang kelas sekarang, aku masih bisa mengingat wajah guru yang menuduhku tanpa ampun itu. Namanya Bu Lilis. Ya, orang yang dulu menjadi rekan sekelasku di ruang guru sekarang. Orang yang dulu menulis surat hinaan di mejaku beberapa hari lalu. Takdir memang suka berputar dengan cara yang aneh, bukan? Yang dulu menghukumku kini duduk satu meja denganku, tanpa tahu bahwa setiap kali ia tersenyum, hatiku menahan bara yang sudah lama terpendam. Aku tidak pernah berniat membalas. Awalnya. Tapi luka itu pelan-pelan berubah menjadi alasan. Setiap kali aku melihat siswa yang diperlakukan tidak adil oleh sistem sekolah, hatiku terbakar lagi. Setiap kali aku mendengar guru menegur tanpa mau mendengar alasan murid, aku melihat diriku sendiri di masa lalu, gadis yang tak punya suara. Dan saat itulah aku mulai menyadari, kalau sistem ini tidak berubah, akan selalu ada novi-novi lain yang akan disalahkan tanpa sempat menjelaskan. Aku mulai menulis catatan-catatan kecil di buku hitamku. Tentang kebijakan sekolah yang tidak adil. Tentang siswa yang tidak punya ruang bicara.
Tentang suara yang selalu dibungkam oleh jabatan. Awalnya hanya catatan pribadi. Lalu berkembang menjadi panduan perubahan kecil di kelas. Aku ajak siswa berdiskusi, bukan hanya mendengar. Aku ajarkan mereka menulis opini, bukan hanya menghafal teori. Aku ingin mereka tahu, suara itu berharga. Namun aku lupa, bahwa sistem tidak suka dilawan. Dan saat mereka mulai mendengarkanku, sistem itu mulai merasa terancam. Beberapa bulan sebelum mogok sekolah terjadi, aku sebenarnya sudah mendapat peringatan dari kepala sekolah. Katanya aku terlalu aktif, mengajarkan anak-anak tentang kebebasan berpendapat. Katanya aku membuat siswa tidak hormat pada guru. Aku ingat jawabanku waktu itu, dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Kalau menghormati artinya harus diam ketika melihat ketidakadilan, maka saya lebih memilih anak-anak belajar melawan. Dan kalimat itulah yang menjadi awal dari semua kekacauan. Sore itu, setelah berita wawancara tayang, aku kembali ke ruanganku. Aku membuka album lama yang kusimpan di laci bawah meja. Di dalamnya ada foto hitam putih, aku, masih berseragam abu-abu putih, berdiri di depan papan tulis dengan wajah malu-malu. Di belakangku, Bu Lilis tersenyum memegang map ujian. Aku menatap foto itu lama. Lalu aku membisikkan sesuatu pelan, seolah kepada bayangan masa lalu. Kau menuduhku menyontek, Bu. Tapi hari ini, aku menyontek caramu, membungkam suara orang lain. Bedanya, aku melakukannya untuk alasan yang berbeda. Air mataku menetes. Aku menutup album itu perlahan, seakan menutup satu babak panjang dalam hidupku. Tapi aku tahu, api itu belum padam. Malam semakin pekat. Di luar jendela, langit Cimarga dipenuhi kabut tipis. Aku menulis di buku hitamku lagi. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Tapi aku juga takut telah menjadi pelaku. Dendam memang tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi alasan yang tampak mulia. Aku menatap tulisan itu lama. Lalu menutup buku dengan tangan bergetar. Karena malam itu, untuk pertama kalinya aku berani mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Bahwa aku tak lagi berjuang untuk perubahan. Aku sedang berjuang untuk memuaskan luka. Dan aku tahu, setiap perjuangan yang lahir dari dendam, pada akhirnya hanya akan menelan semua yang pernah kita cintai. Kesaksian ini adalah kejujuranku paling pahit. Aku tidak ingin diingat sebagai pahlawan. Aku hanya ingin orang tahu, bahwa di balik setiap pemberontakan, selalu ada luka yang tidak pernah disembuhkan. Aku masih bisa mendengar suaranya. Teriakan itu, paduan antara semangat dan kemarahan, menggema sampai ke ujung lapangan sekolah. Hari itu, SMA Negeri 1 Cimarga tak lagi seperti sekolah. Ia berubah menjadi medan perang. Spanduk bertuliskan, keadilan untuk Guru Novi, terbentang di atas gerbang utama, sementara ratusan siswa berdiri memblokade pintu masuk. Aku berdiri di kejanghan, di balik pagar besi. Wajah-wajah muda itu, anak-anak yang dulu kupanggil satu persatu dengan nama, kini berdiri di garis depan, menantang kepala sekolah, menantang dinas, bahkan menantang dunia. Aku tidak tahu apakah harus bangga atau takut. Rani berdiri di atas meja beton taman sekolah, memegang pengeras suara. Suaranya lantang, matanya merah, rambutnya tergerai berantakan oleh angin. Selama Bu Novi belum diizinkan mengajar, kami tidak akan masuk kelas. Guru kami bukan provokator. Kami cuma ingin sekolah yang adil. Anak-anak lain ikut bersorak, sebagian merekam, sebagian lagi menulis di kertas karton. Kami bukan robot. Bu Novi mengajar kejujuran. Sistem yang salah, bukan guru kami. Aku menatap mereka dengan dada bergetar. Mereka tidak tahu bahwa api yang membakar semangat mereka, berasal dariku. Dari luka yang kubiarkan menyala terlalu lama. Tak lama kemudian, datanglah mobil polisi dan mobil dinas pendidikan. Kepala sekolah, Pak Burhan, berdiri di tangga depan dengan wajah tegang. Suaranya mencoba tenang, tapi gemetar. Anak-anak, tolong hentikan ini. Kalian bukan musuh kami. Namun sorakan justru makin keras. Rani menatapnya tajam. Kalau kami bukan musuh, kenapa guru kami diperlakukan seperti penjahat? Suara itu membuat suasana meledak. Satu botol air dilempar ke arah tangga.
Beberapa siswa mendorong pagar, dan dalam sekejap, kerumunan kehilangan kendali. Petugas keamanan mencoba menenangkan, tapi semua sudah terlambat. Jeritan, tangisan, dan suara benda pecah bercampur jadi satu. Kaca ruang guru pecah, papan nama sekolah roboh. SMA yang dulu tenang kini terbakar oleh amarah yang tak bisa lagi dikendalikan. Aku menatap dari luar pagar. Kakiku gemetar. Ingin masuk, ingin menghentikan mereka, tapi aku tahu, kalau aku muncul sekarang, semuanya akan semakin kacau. Aku yang menjadi simbol pemberontakan mereka. Jika aku bicara, mereka akan berpikir itu perintah. Tapi diam juga berarti membiarkan mereka tenggelam. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku jatuh deras. Ya Tuhan, aku tidak pernah menginginkan ini. Tapi kenyataannya, akulah yang menanam benihnya. Kata-kata yang dulu kupilih dengan hati-hati, kini tumbuh jadi bara yang menelan segalanya. Sore itu, polisi berhasil menenangkan kerumunan. Beberapa siswa dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Media datang, menyorot wajah-wajah muda yang menangis dan ketakutan. Sementara aku, berdiri di pinggir jalan, menjadi tontonan yang tak diundang. Bu Novi, apakah benar ibu yang memprovokasi demo ini? Bu Novi, apakah ibu sadar akibat perbuatan ibu? Bagaimana tanggapan ibu atas rusaknya fasilitas sekolah? Pertanyaan itu menghujani telingaku seperti peluru. Aku hanya menunduk, tak menjawab. Karena apapun yang kukatakan sekarang akan terdengar seperti alasan dari seseorang yang kehilangan kendali atas kebenaran miliknya sendiri. Malam itu, aku dipanggil ke kantor polisi. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi utama. Namun bagiku, status itu tak lagi penting. Karena dalam hati, aku tahu, aku bersalah. Di ruang pemeriksaan, lampu neon memantulkan bayangan wajahku di meja logam. Polisi menatapku serius, pena siap mencatat. Bu Novi Rahmawati, kami hanya ingin tahu, apa benar ibu menginstruksikan siswa untuk melakukan aksi mogok dan protes? Aku menggeleng pelan. Saya tidak pernah menyuruh mereka, Pak. Saya hanya mengajarkan mereka untuk berani bersuara. Dan suara itu kini menghancurkan sekolah mereka sendiri. Ucapan polisi itu menamparku lebih keras dari pukulan manapun. Aku menunduk. Air mata menetes di atas meja. Saya hanya ingin mereka didengar, bukan begini. Sepulang dari kantor polisi, aku duduk di teras rumah dalam diam. Hujan turun pelan, menghapus sisa panas di udara. Tapi di dalam diriku, api itu belum padam. Aku membuka buku hitamku, halamannya kini hampir penuh. Setiap catatan di dalamnya terasa seperti pengakuan dosa. Lalu, di halaman terakhir, aku menulis kalimat yang sudah lama ingin kutulis. Aku tidak ingin membakar sistem. Aku hanya ingin menyalakan lentera. Tapi aku lupa, api tidak tahu cara berhenti di tempat yang tepat. Aku berhenti menulis. Mata terasa berat. Suara sirene di kejauhan bergema samar, bercampur dengan deru hujan. Keesokan harinya, berita tentang demo siswa Cimarga menyebar ke seluruh negeri. Foto-foto siswa yang memegang poster dengan wajah penuh air mata memenuhi lini masa. Sebagian menyalahkanku, sebagian memujiku sebagai simbol keberanian. Tapi tak ada yang benar-benar tahu, bahwa aku duduk sendirian malam itu, di kamar yang remang. Memeluk buku hitam yang kini basah oleh air mata. Dan berbisik lirih. Kalau ini harga dari suara yang ingin kuhidupkan, mungkin aku sudah salah sejak awal. Beberapa hari kemudian, surat keputusan resmi datang dari dinas. Aku diberhentikan dari status guru. Tanpa sidang, tanpa pembelaan. Satu kalimat yang menutup seluruh perjuanganku selama bertahun-tahun. Melanggar etika profesi dan menciptakan instabilitas di lingkungan sekolah. Aku membaca kalimat itu sambil tersenyum getir. Entah kenapa, justru di detik itulah aku merasa lega. Mungkin karena akhirnya aku tak perlu berpura-pura menjadi sosok kuat lagi. Di luar rumah, anak-anak datang satu persatu. Mereka membawa bunga, ada yang menangis, ada yang hanya menatapku tanpa kata. Rani mendekat, matanya bengkak. Bu, kami minta maaf. Kami cuma mau bantu. Aku memeluknya erat. Tidak, Nak. Ibu yang minta maaf.
Ibu yang menyalakan api itu. Kami menangis bersama. Di antara tangis itu, aku sadar, mereka tidak salah. Mereka hanya mencintai gurunya dengan cara yang berlebihan. Dan aku mencintai mereka dengan cara yang salah. Kesaksian ini bukan untuk membela diri, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran tanpa kendali bisa berubah jadi bencana. Aku belajar dari api yang kubuat sendiri, bahwa suara yang lahir dari luka harus disembuhkan dulu sebelum disebarkan. Sudah 2 minggu sejak surat pemberhentian itu kuterima. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa harus memikirkan bel sekolah, tanpa harus menyusun RPP, tanpa harus menegur anak yang lupa membawa buku. Rumah ini sepi. Terlalu sepi. Dulu, setiap pagi aku terbiasa dengan hiruk-pikuk anak-anak berseragam yang lewat depan rumahku. Suara sepatu, tawa, dan teriakan kecil mereka seperti musik pembuka hari. Sekarang, hanya sunyi. Yang tersisa hanyalah suara jam dinding dan sesekali ayam tetangga. Aku menatap papan tulis kecil di ruang belajarku, papan yang dulu kupakai untuk menulis puisi bagi murid-muridku. Tulisan terakhir di sana masih tertinggal samar, tinta spidol yang belum sempat kuhapus. Suara kecil pun bisa mengguncang dunia, asal lahir dari hati yang jujur. Aku menyentuh tulisan itu dengan ujung jari, dan hatiku bergetar. Ya, aku pernah percaya pada kalimat itu sepenuhnya. Tapi sekarang aku tahu, suara yang lahir dari luka bisa mengguncang lebih keras daripada yang kubayangkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga sekitar mulai pelan-pelan mendekat. Ada yang datang hanya untuk melihat keadaanku, ada juga yang diam-diam menyelipkan kata simpati. Yang sabar ya, Bu Novi. Anak-anak itu sayang sama ibu, cuma caranya salah. Ibu guru tetap pahlawan di mata kami. Kalimat itu menenangkan, tapi juga menyakitkan. Karena aku tahu, mereka hanya melihat ujung ceritanya, bukan badai di dalamnya. Setiap malam aku masih terbangun dengan bayangan hari demonstrasi itu. Teriakan anak-anak, kaca pecah, wajah Rani yang menatapku dengan mata penuh semangat dan takut sekaligus. Aku masih bisa mendengar suaranya di telingaku. Kalau diam itu dosa, Bu, kami nggak mau diam. Aku menutup telinga, tapi suaranya tak hilang. Mungkin karena suara itu memang lahir dariku. Suatu sore, Rani datang. Ia berdiri di depan pagar, menunduk. Tangannya memegang secarik kertas yang dilipat dengan hati-hati. Aku keluar, menghampiri. Bu, saya tahu ibu nggak mau ketemu kami lagi, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Ibu nggak pernah bilang begitu. Ia menyerahkan kertas itu. Saya tulis ini buat ibu. Tugas dari guru baru kami, katanya harus bikin puisi tentang sosok yang paling berpengaruh di hidup kami. Aku membuka lipatan kertas itu pelan. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu, miring ke kiri. Di atasnya tertulis judul, Guru yang Membakar dan Menyembuhkan. Puisinya pendek, tapi setiap barisnya menghantam jantungku. Dia mengajarkan kami bicara, meski akhirnya suaranya sendiri hilang. Dia mengajarkan kami melawan. Tapi kini kami tahu, melawan pun harus dengan kasih. Dia terbakar oleh niatnya sendiri. Tapi dari apinya, kami belajar menjadi manusia. Aku tak mampu menahan air mata. Rani menatapku dengan senyum yang gemetar. Bu, kami semua rindu ibu. Tapi sekarang kami ngerti, berani bukan berarti harus marah. Ibu udah ngajarin kami caranya, dengan jatuhnya ibu sendiri. Aku memeluknya lama. Dan di pelukanku, aku merasa, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku dimaafkan. Hari-hari berlalu pelan. Aku mulai menulis lagi, bukan tentang dendam, bukan tentang perjuangan, tapi tentang manusia. Tentang anak-anak yang ingin didengar, tentang guru yang ingin dipahami. Tulisan-tulisanku mulai kubagikan di sebuah laman kecil di internet. Tak kusangka, banyak orang membacanya. Beberapa guru menulis komentar, mengatakan bahwa mereka terinspirasi. Beberapa siswa mengirim pesan, bilang bahwa mereka jadi berani berdialog dengan gurunya. Untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin aku memang kehilangan ruang kelas, tapi bukan berarti aku kehilangan makna mengajar. Suatu hari, sebuah undangan datang dari komunitas literasi di kota. Mereka memintaku menjadi pembicara di acara bertema,
guru dan luka pendidikan. Aku hampir menolaknya, tapi akhirnya kuterima. Entah kenapa, aku ingin bicara, bukan untuk membela diri, tapi untuk memberi makna baru pada luka yang dulu kutakuti. Di hari acara, aku berdiri di atas panggung kecil. Lampu menyorot wajahku, dan ratusan mata memandang. Aku menggenggam mikrofon dengan tangan dingin, lalu mulai bicara. Dulu, saya percaya bahwa pendidikan bisa diubah dengan kemarahan. Tapi sekarang saya tahu, perubahan sejati lahir dari empati. Saya pernah gagal menjadi guru karena ingin menciptakan revolusi. Padahal yang dibutuhkan siswa saya hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Ruangan hening. Beberapa guru menunduk. Beberapa menitikkan air mata. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang guru yang pernah tersesat di antara niat baik dan luka lama. Dan mungkin, di antara kita, banyak yang pernah tersesat juga. Sorak tepuk tangan pelan terdengar. Tapi yang paling berharga bagiku bukan tepuk tangan itu, melainkan rasa damai yang pelan-pelan menyelinap di dada. Malam setelah acara itu, hujan turun deras. Aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, menatap langit yang kelabu. Rasanya seperti dunia sedang mencuci bersih semua yang kotor. Aku membuka buku hitamku lagi, buku yang dulu menjadi saksi dari semua amarah dan luka. Kini halaman terakhirnya sudah penuh. Aku mengambil pena, dan menulis kalimat penutup. Kadang, hujan bukan pertanda akhir badai. Tapi cara Tuhan mengajari kita untuk menunduk, agar bisa melihat pantulan diri sendiri di genangan air. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Lalu kubiarkan hujan membasahi jemariku. Karena kali ini, air itu bukan lagi air mata, melainkan tanda bahwa aku akhirnya bersih dari dendamku sendiri. Kesaksian ini kutulis agar orang tahu bahwa guru pun bisa salah. Tapi dari kesalahan itu, kami belajar menjadi manusia yang lebih utuh. Aku bukan lagi Novi Rahmawati yang penuh amarah. Aku hanyalah Novi yang belajar mencintai proses belajar itu sendiri. Setelah hari hujan itu, aku tak lagi menulis untuk menghapus luka. Aku menulis karena ingin hidup. Setiap pagi, aku duduk di depan jendela yang menghadap ke jalan sekolah. Anak-anak masih berjalan lewat sana, seperti dulu. Mereka tertawa, bercanda, berlari kecil sambil membawa tas besar di punggung. Kadang mereka menatapku dan melambaikan tangan. Beberapa dari mereka bahkan berani memanggil, Bu Novi. Dan aku tersenyum, melambaikan tangan kembali. Hati ini sudah tak lagi sesakit dulu. Rasa perih memang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi kini, aku tak lagi menolak kehadirannya. Aku biarkan ia duduk di sudut hati, sebagai pengingat bahwa aku pernah berjuang. Suatu hari, seorang pejabat dari Dinas Pendidikan datang. Ia mengetuk pintu rumahku dengan sopan, membawa map biru di tangannya. Bu Novi Rahmawati. Aku mengangguk. Maaf mengganggu, Bu. Kami dari dinas. Kami membaca tulisan-tulisan Ibu di laman literasi guru. Banyak yang menilai itu menginspirasi. Kami ingin mengundang Ibu bergabung dalam program Sekolah Alternatif. Aku tertegun. Sekolah alternatif? Tanyaku pelan. Ya, jawabnya sambil tersenyum. Sekolah gratis untuk anak-anak yang putus sekolah. Tidak formal, tapi berbasis komunitas. Kami butuh pengajar yang bukan hanya pintar, tapi juga punya empati. Dan kami pikir, Ibu cocok. Hatiku seperti bergetar lembut. Setelah semua yang terjadi, Tuhan masih memberiku kesempatan mengajar, tapi dengan cara yang berbeda. 2 minggu kemudian, aku berdiri di sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Dindingnya dari papan kayu, atapnya seng berkarat, tapi suasananya hangat. Anak-anak duduk di tikar pandan, wajah mereka beragam, ada yang yatim, ada yang dulu dikeluarkan dari sekolah karena tak mampu bayar SPP, ada pula yang berhenti karena harus membantu orang tuanya. Mereka menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku menarik napas panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu, sahut mereka serentak, riuh tapi jujur. Aku tersenyum. Nama saya Novi Rahmawati. Dulu saya guru di sekolah negeri. Sekarang, saya akan belajar bersama kalian di sini. Aku sengaja tidak berkata, mengajar,
karena kini aku tahu, guru pun harus belajar dari muridnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang lembut. Kami belajar tanpa bel, tanpa seragam, tanpa tekanan. Kadang kami belajar di luar ruangan, di bawah pohon, sambil menggambar atau membaca puisi. Kadang aku meminta mereka bercerita tentang hidupnya. Dan dari cerita mereka, aku belajar satu hal. Kehidupan tidak adil, tapi manusia selalu bisa memilih untuk tetap baik. Ada seorang anak bernama Dito, 12 tahun, yatim piatu, bekerja mengamen di lampu merah. Ia datang setiap sore, membawa gitar kecil yang senarnya tinggal 3. Suatu hari, ia bertanya padaku dengan polos. "Bu Novi, kalau orang miskin kayak aku bisa sekolah, berarti Tuhan adil ya?" Aku terdiam lama sebelum menjawab. "Kalau kamu masih mau belajar, Dito, itu tandanya kamu sedang membuat Tuhan jadi adil." Anak itu tersenyum, dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang berbicara pada diriku sendiri, diriku yang dulu pernah merasa ditinggalkan oleh keadilan. Berbulan-bulan kemudian, aku mulai diundang untuk berbagi kisah di berbagai tempat. Aku bukan lagi guru yang dipecat karena mogok sekolah, tapi guru yang mendirikan sekolah tanpa tembok. Kadang aku masih menangis diam-diam sebelum tidur. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka, dari kehancuran dulu, Tuhan justru menumbuhkan sesuatu yang baru. Aku yang dulu marah karena sistem, kini justru belajar mencintai manusia di dalamnya. Aku yang dulu bicara untuk menuntut, kini bicara untuk menyembuhkan. Dan setiap kali aku berdiri di depan anak-anak itu, aku tahu. Suara yang dulu padam, kini hidup kembali. Suatu sore, Rani datang lagi, kali ini bersama 2 temannya. Mereka kini sudah duduk di bangku SMA. "Ibu, kami mau bantu ngajar di sini," katanya dengan mata berbinar. Aku hampir tak percaya. "Kalian serius?" "Iya, Bu. Kami dulu yang mogok sekolah karena ibu. Sekarang kami mau belajar tanggung jawab yang sebenarnya." Kami tertawa bersama. Suasana sore itu begitu hangat, seolah langit ikut tersenyum. Aku memandangi mereka satu persatu, lalu berkata, "Dulu ibu pernah berpikir bahwa membakar sistem adalah cara memperbaiki dunia. Tapi ternyata, yang lebih penting adalah menyalakan hati manusia, satu persatu." Rani menatapku, matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak sadar ya, kalau dari dulu, itu yang ibu lakukan?" Aku terdiam. Kadang memang kita terlalu sibuk mencari pembuktian. Sampai lupa bahwa hasilnya sudah ada, tinggal kita lihat dari hati. Malamnya, aku menulis kembali di buku hitamku yang lama. Halaman baru, tapi dengan tinta yang sama, tinta kesungguhan. Kali ini, bukan untuk kesaksian pengadilan, bukan untuk pembelaan, tapi sebagai pesan terakhir untuk siapapun yang akan membaca. Aku pernah kehilangan suara karena dunia terlalu bising. Tapi sekarang aku tahu, suara sejati tak perlu berteriak, cukup tulus, dan ia akan sampai. Aku bukan lagi guru yang marah. Aku adalah guru yang sembuh. Dan mungkin, setiap guru di dunia ini sedang berjuang untuk hal yang sama. Menyembuhkan dirinya, agar bisa menyembuhkan generasi berikutnya. Aku menutup buku itu perlahan. Dari jendela, ku dengar suara anak-anak tertawa, meski malam sudah turun. Suara itu jujur, riuh, hidup. Dan di sanalah aku tahu, suara yang dulu lahir dari luka kini telah menjadi doa.